Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dayani, mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama dengan NIM 19111100002609. Saya dari Prodi Manajemen dengan konsentrasi SDM. Video ini guna memenuhi mata kuliah Manajemen Kinerja mengenai analisis pengukuran KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama kita membahas mengenai apa itu Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu sendiri atau biasa disebut dengan indikator kinerja utama adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu organisasi sudah berhasil tercapai. Tujuan dari Key Performance Indicator sendiri yaitu yang pertama ada untuk menghubungkan antara visi misi tata nilai, strategis organisasi dan sasaran kinerja organisasi dengan aktivitas organisasi untuk mencapai sasaran kinerja yang diinginkan. Yang kedua yaitu untuk mengukur tren kinerja organisasi atau divisi apakah terdapat kenaikan atau penurunan yang terjadi secara signifikan. Yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk pemberian reward, penghargaan, dan konsekuensi serta mendorong motivasi bekerja dan perilaku yang baik dari karyawan. Di sini saya melakukan Key Performance Indicator pada perusahaan tempat saya bekerja yaitu di PT Parkland World Jepara. PT Parkland World Jepara merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu olahraga. Hasil produksi tersebut sesuai dengan pesanan dan ditujukan untuk diekspor. PT PWJ ini berlokasi pada Jalan Pelang Mayang Jepara dan didirikan pada tanggal 14 Desember 2013. Kita membahas visi misi dari perusahaan PT Parkland World Jepara. Yang pertama yaitu visi dari PWJ yaitu untuk menjadi yang paling kompetitif dan terpercaya dalam memanufaktur sepatu olahraga. Yang kedua misi dari PT PWJ yaitu memberikan pelanggan kita pelayanan, harga dan kualitas yang terbaik dengan selalu mencari dan menerima, mempertahankan, melatih serta menghargai karyawan yang terbaik dalam bidangnya. Yang kedua, menerapkan sistem perburuhan yang terbaik. Yang ketiga, peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menciptakan produk bermutu tinggi dengan inovasi dan kreativitas. Yang kelima, visinya yaitu fokus pada efisiensi dan mutu. Saya menganalisis Key Performance Indicator pada divisi Quality Control di PT Parkland World Jepara. Kita mengenal divisi Quality Control terlebih dahulu. Quality Control adalah divisi yang bertugas untuk mengontrol mutu dan kualitas produk supaya produk yang dihasilkan terjamin aman, memiliki standar kualitas yang bagus sehingga produk-produk perusahaan dapat dikonsumsi dengan aman oleh konsumen. Hal ini juga dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Divisi Quality Control yaitu dia mengontrol mutu dan kualitas produk sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari PT PWJ. Selanjutnya, KPI pada divisi Quality Control memiliki indikator KPI ada 7 indikator kinerja utamanya. Yang pertama ada penurunan tren benda asing, yang kedua ada komplain quality, yang ketiga ada reject produk, yang keempat ada kecepatan penanganan barang pelanggan yang bergaransi. Yang kelima ada jumlah barang cacat produksi yang tidak bisa diperbaiki. Yang keenam ada nilai kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Yang terakhir ada laporan QC yang dibuat tepat waktu. Indikator dari divisi Quality Control ini memiliki bobot KPI yang berbeda-beda juga. Tentunya dia ditetapkan dengan kesepakatan dari perusahaan. Yang pertama ada indikator penurunan tren benda asing. Dengan memiliki bobot KPI-nya 10% dengan target itu adalah
angka yang ditetapkan oleh perusahaan pada divisi tersebut, yaitu sebesar 90, sedangkan realisasi di akhir tahun atau capaian di tahun berjalannya itu 95 pieces dengan skornya 94,7. Skor pada indikator ini didapatkan dari target dibagi realisasinya dikali dengan 100. Yang kedua ada indikator complaint quality dengan bobot KPI yang ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 15% dengan target yang ditetapkan perusahaan 15 kali, sedangkan capaian realisasinya di tahun berjalannya yaitu 8 kali dengan skornya 53,3. Yang ketiga ada indikator reject product dengan bobot KPI yang ditetapkan perusahaannya 15% dengan targetnya 7%, sedangkan realisasinya hanya 5% dengan skornya 71,4. Yang keempat ada indikator kecepatan penanganan barang pelanggan yang bergaransi dengan bobot KPI yang ditetapkan perusahaan sebesar 15% dengan target yang ditetapkan perusahaan 4,5 skala ratingnya, sedangkan capaian yang dapat dipenuhi 3 skala rate-nya, skornya yaitu 66,6. Yang kelima ada indikator jumlah barang cacat produksi yang tidak bisa diperbaiki dengan bobot KPI-nya 20% dengan target yang ditetapkan perusahaan sebesar 120 unit, sedangkan capaian dari jumlah barang cacat produksi yang tidak bisa diperbaikinya hanya 100 unit dengan skornya 83,3. Sedangkan indikator pada nilai kepuasan pelanggan terhadap kualitas produknya, bobot KPI-nya 15%, sedangkan target yang ditetapkan perusahaan 85, sedangkan capaian pada tahun berjalannya hanya 80 skornya yaitu 94,1. Indikator yang terakhir yaitu laporan QC yang dibuat tepat waktu dengan bobot KPI 10% dengan target yang ditetapkan perusahaan 100 dan capaian di tahun berjalan 100%, sedangkan skornya yaitu dari target dibagi realisasi dikali 100 yaitu mendapatkan skor 100%. Saya akan menjelaskan penjelasan pada kolom-kolom tersebut. Pada kolom target, dia menjelaskan target KPI yang harus dipenuhi pada tahun ini didasarkan pada kesepakatan atau capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di kolom target itu bisa dari kesepakatan perusahaan atau pada didapat dari pencapaian dari KPI di tahun sebelumnya. Seperti itu. Pada kolom realisasi atau capaian menjelaskan angka capaian yang dicapai pada tahun berjalannya. Pada kolom skor dia dihitung dari target dibagi realisasi dikali dengan 100. Sedangkan penjelasan pada indikator key performance indicator, yang pertama ada penurunan tren benda asing. Divisi quality control ini meminimalisir temuan benda-benda asing seperti logam, plastik, atau benda berbahaya lainnya. Yang kedua ada complaint quality. Pada Departemen Quality Control bertugas untuk mengedukasi, memastikan dan memantau bahwa kualitas produk sebelum dijual ke pelanggan sudah sesuai dengan standar operational procedure atau SOP yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Rejected product atau barang reject, yaitu quality control harus meminimalisir adanya cacat produk melalui pelatihan atau pemantauan secara rutin untuk barang-barang yang akan diproduksi dan dikirim. Yang keempat ada indikator kecepatan penanganan barang pelanggan. Di sini Departemen Quality Control bertugas menangani barang yang defect akibat pelolosan cek kualitas produknya. Yaitu selanjutnya ada indikator jumlah barang cacat produksi yang tidak bisa diperbaiki. Ketidaksesuaian standar barang yang dihasilkan, kualitas produk yang jelek karena cacat produk sehingga tidak bisa dijual kepada pelanggan. Selanjutnya ada indikator
nilai kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Di sini quality control atau QC dapat memberikan angkat atau survei pada pelanggan untuk menilai seberapa puas pelanggan terhadap kualitas produknya. Yang terakhir ada laporan QC yang dibuat tepat waktu. Di sini quality control harus membuat banyak laporan terkait jadwal inspeksi lapangan, apa saja yang telah dikerjakan, temuan-temuan yang berkaitan dengan kualitas produknya dan solusinya. Selanjutnya ada data frekuensi produk cacat. Di sini sumbernya dari data pemeriksaan PT PWJ pada tahun 2020 pada bulan Januari sampai April. Data frekuensi produk cacat ini diambil dari Batem 2. Pada bulan Januari, banyaknya produksi yang diperiksa yaitu sebanyak 3.225, sedangkan produk cacatnya pada line 1-nya 53, line 2-nya 109, pada line 3-nya 122 dengan total cacatnya 284. Pada bulan Februari, banyaknya produk yang diperiksa sekitar 3.925, sedangkan banyaknya produk cacat di line 1-nya 158, pada line 2-nya 125, dan pada line 3-nya 114 dengan total cacatnya 397. Pada bulan Maret, banyaknya produk yang diperiksa 3.720, banyaknya produk cacat pada line 1-nya 106, pada line 2-nya 114, dan pada line 3-nya 97 dengan total cacatnya 317. Pada bulan April, banyaknya produk yang diperiksa yaitu 3.164, banyaknya produk cacat pada line 1-nya 78, pada line 2-nya 104, dan pada line 3-nya 136 dengan total cacatnya 3.118. Banyaknya produk yang diperiksa pada bulan Januari sampai April yaitu sebanyak 14.034, sedangkan banyaknya produk cacat pada line 1-nya 395, pada line 2-nya 452, dan pada line 3-nya 469 dengan total cacat semua line-nya yaitu sebesar 1.316. Di sini faktor yang diamati dan masalah yang terjadi untuk produk cacat pada line 1, 2, dan 3-nya di PT PWJ terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor manusianya, yang kedua ada faktor mesin, yang ketiga ada faktor lingkungan kerja, dan yang keempat ada metode. Yang pertama dari faktor manusia. Permasalahannya ada beberapa yaitu pekerja lelah yang disebabkan karena pekerja mengalami kelelahan otot dan kelelahan pada mata. Yang kedua, pekerja kurang terampil dalam menjalankan mesin dan alat-alat produksi. Yang ketiga, pekerja terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini karena adanya target yang harus dipenuhi pekerja. Yang kedua, ada dari faktor mesin. Masalahnya, mesin menjadi rusak atau macet ketika dioperasikan karena pemakaian yang terus-menerus dan kurangnya perawatan. Yang ketiga, ada faktor dari lingkungan kerja. Masalah yang pertama yaitu lingkungan kerja yang bising yang disebabkan oleh suara mesin produksi dan suara kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu udara yang panas di tempat kerja disebabkan sirkulasi udara yang kurang teratur. Yang keempat ada faktor dari metode. Masalahnya kurang diterapkannya standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini ada upaya tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan. Yang pertama dari identifikasi masalah dari faktor manusia. Akar permasalahannya yaitu pekerja yang kurang terampil. Solusi yang diusulkan, pekerja harus dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada SOP atau Standar Operational Procedure kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan rencana tindak lanjutnya atau RTL-nya mengadakan program pelatihan bagi karyawan baru atau yang lama secara berkala. Yang kedua, identifikasi masalahnya dari faktor mesin. Akar permasalahannya yaitu mesin rusak atau macet ketika dioperasikan. Solusi yang diusulkan yaitu kondisi mesin harus
dalam keadaan prima sebelum digunakan dengan tidak ditemukannya kerusakan pada komponennya. Rencana tindak lanjutnya yaitu melakukan perawatan mesin secara rutin, tidak hanya dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan atau preventive maintenance, tetapi dilakukan pengecekan kesiapan mesin dengan teliti pada saat sebelum atau sesudah digunakan. Terus menyediakan suku cadang mesin yang penggantian komponennya cukup sering dilakukan agar tidak menghambat proses produksi. Selanjutnya ada dari faktor metode. Akar permasalahannya yaitu standar kualitas produk. Solusi yang diusulkan yaitu instruksi kerja diberikan oleh atasan melalui briefing singkat dan tertulis pada dokumen standar operasional kerja. Rencana tindak lanjutnya yaitu instruksi kerja diberikan secara tertulis dengan disertai penjelasan lisan secara terperinci, yaitu dengan melaksanakan briefing secara rutin di setiap awal dan akhir kerja. Biasanya pada mesin-mesin di area produksi itu terdapat SOP, standar operational produk, untuk proses-prosesnya. Yang terakhir ada identifikasi masalah pada faktor environment atau lingkungannya. Akar permasalahannya yaitu udara panas dan bising. Solusi yang diusulkan yaitu sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, suhunya harus sekitar 21-300 derajat Celcius dengan kelembapannya 65% sampai 95%. Yang kedua, tingkat pajanan kebisingan maksimal selama 1 hari pada ruang proses produksi adalah sebesar 85 desibel dalam rata-rata pengukuran. Rencana tindak lanjutnya yang pertama, menambah fasilitas di ruang produksi untuk mengurangi dampak udara panas yang disebabkan oleh mesin dan cuaca, misalnya dengan menambah kipas angin di setiap sudutnya. Yang kedua, rencana tindak lanjutnya mewajibkan penggunaan alat pengaman telinga untuk memberikan ketenangan pekerja dalam proses produksi serta menjaga gendang telinga. Sekian analisis saya mengenai Key Performance Indicator pada Divisi Quality Control di perusahaan PT Park Framework Jepara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.